Murid-mudridikunya, Assalamualaikum semuanya. Terima kasih banyak untuk yang sudah menjawab salam dari saya. Semoga yang menjawab salam masuk surga dan ini tidak menjawab semoga tidak masuk angin. Tak kenal nama kata saya, maka perkenalkan. Saya Nanda Kaila Putri dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi isu kami, yaitu efektivitas penggunaan Zoom dalam pendidikan. Kalian tahu gak sih kalau sistem pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 merupakan mekanisme pembelajaran pendidikan yang diterapkan hampir di seluruh dunia. Dan permasalahan yang dihadapi secara mayoritas adalah terkait efektivitas dan kualitas yang didapatkan oleh peserta didik selama mengikuti pembelajaran online. Nah, menurut kalian gimana nih? Daripada bingung, yuk kita bahas sama-sama. Banyak hal yang harus dibahas. Hambatan terkait masalah teknis seperti jaringan yang sering membuat pelajaran menjadi tidak maksimal karena adanya gangguan sinyal. Lalu daya tangkap setiap anak didik yang berbeda-beda dan ada antusiasme dalam pengawasan pembelajaran juga menjadi kendala yang harus lebih diperhatikan lagi. Di balik banyaknya kemudahan yang ditawarkan dari pembelajaran daring ini, melalui penelitian pun masih ditemukan banyak kendala yang dihadapi oleh masyarakat kita yang menyesuaikan diri dengan situasi pembelajaran pada masa pandemi, baik dari hasil wawancara maupun melalui pengamatan langsung. Informasi yang diperoleh masih menunjukkan bahwa pembelajaran melalui media internet dalam memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting masih dalam kategori penilaian kurang efektif. Untuk beberapa responden, baik guru maupun siswa maupun orang tua peserta didik, masih menganggap bahwa pembelajaran tatap muka langsung dalam ruang kelas ada proses belajar yang paling efektif. Kelebihan utama proses pembelajaran kelas yang tidak mampu digantikan oleh media internet. Melalui pembangunan karakter dan moral anak serta kemampuan bersosialisasi, maka para orang tua menilai bahwa proses belajar ini adalah proses belajar yang paling efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nashwa. Yuk lanjut. Terima kasih. Wah, keren banget ya penjelasan dari Nanda. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode analisa SWOT. Peneliti menggunakan metode analisa SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, Threats, dan juga metode penilaian Balance Scorecard. Analisa yang digunakan memiliki tujuan utama untuk mengetahui seberapa besar parameter dari penilaian yang dilakukan, memberikan hasil terkait dengan apakah ada kelebihan, kelemahan, peluang, dan gangguan dari dilakukannya pembelajaran daring terhadap anak didik yang sudah berjalan selama pandemi COVID-19, serta melakukan akumulasi dari nilai ukur yang dilakukan dari kumpulan pertanyaan kuesioner yang diberikan kepada sejumlah anak dan orang tua untuk mengetahui suara hati dari peserta didik yang terlibat. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nicholas. Baik, selanjutnya giliran saya yang akan membaca. Salah satu sarana pembelajaran yang rata-rata digunakan adalah aplikasi Zoom Meeting. Penerapan aplikasi Zoom Meeting pada awalnya menjadi sebuah masalah bagi guru, siswa, dan orang tua siswa. Karena sebagian besar guru, orang tua, dan juga siswa belum terbiasa menggunakan media pembelajaran daring tersebut, terutama terkait teknis operasionalisasi menggunakan model program Zoom Meeting, kesulitan untuk mengakses jaringan, dan masih banyak siswa yang belum memiliki smartphone dan laptop. Zoom Meeting, tanda tanya. Zoom Meeting merupakan media yang dapat digunakan secara langsung dengan siapapun, sehingga sangat cocok digunakan untuk pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi ini. Oke. Oke, terima kasih Niko. Jadi, saya akan menyampaikan manfaat penggunaan Zoom bagi guru. Yang pertama itu memudahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, biasanya dalam pembelajaran daring ini, guru menyampaikan tujuan pembelajarannya di awal. Nah, penyampaian ini bertujuan untuk memberitahu kepada muridnya apa saja yang harus mereka capai dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya, yaitu memudahkan interaksi kepada siswa. Nah, biasanya Zoom ini
dapat menampung banyak siswa dalam satu kali pertemuan. Guru mengungkapkan bahwa dalam suasana pembelajaran daring ini, aplikasi Zoom sangat membantu mereka untuk berkomunikasi dengan muridnya ketimbang hanya melalui WhatsApp. Di samping itu, Zoom memiliki banyak fitur yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran daring. Selanjutnya, menciptakan variasi pembelajaran. Guru mengungkapkan bahwa dalam menjadi seorang guru harus mampu menguasai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi agar bisa menciptakan suasana pembelajaran yang baru yang tentunya tidak membosankan. Selanjutnya, yang terakhir itu menciptakan pembelajaran yang aktif. Nah, di mana proses pembelajaran ini tidak monoton dan tidak itu-itu saja, tapi ada interaksi langsung antara guru dengan murid ataupun kepada sesama muridnya. Nah, untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Cut. Terima kasih. Terima kasih kepada Juntai sudah menjelaskan manfaat Zoom bagi guru. Sekarang yang kedua adalah manfaat penggunaan Zoom bagi siswa. Yang pertama ada memudahkan memahami materi. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran melalui fitur yang terdapat pada Zoom yaitu share screen. Kemudian guru menjelaskan materi dengan menampilkan materi pembelajaran. Penjelasan oleh guru dengan tampilan materi pembelajaran secara bersamaan membuat siswa lebih mudah memahami materi. Yang kedua ada meningkatkan semangat belajar. Siswa bersemangat karena dapat belajar bersama teman-teman dan dapat melihat langsung guru menjelaskan pembelajaran. Pembelajaran daring yang tidak menggunakan Zoom rentan membuat siswa tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran karena mereka tidak dapat belajar bersama. Yang terakhir, menghilangkan rasa bosan belajar daring. Siswa terlihat sangat antusias belajar melalui Zoom karena kegiatan pembelajaran tidak monoton. Tetapi, siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran layaknya di dalam kelas, walaupun melalui aplikasi Zoom. Beda halnya dengan belajar melalui WhatsApp. Siswa hanya diberikan tugas terus-menerus. Hal ini yang membuat siswa merasa bosan. Kendala Zoom Meeting. Di balik banyaknya kemudahan yang ditawarkan dari pembelajaran daring melalui internet, melalui penelitian ini masih ditemukan banyak kendala yang dihadapi oleh masyarakat kita dalam menyesuaikan diri dengan situasi pembelajaran pada masa pandemi seperti saat ini. Salah satunya adalah gangguan sinyal. Oke, dilanjutkan oleh Abdul. Wih, keren banget ya penjelasan dari teman-teman gue tadi. Kalau gitu, gue gak mau kalah keren sama mereka deh. Kalau gitu gue bakal nyimpulin hasil diskusi mereka tadi. Akibat dari adanya pandemi COVID-19 menyebabkan berubahnya sistem pendidikan yang ada, yang semulanya pendidikan dilakukan tatap muka berubah menjadi daring. Pembelajaran secara daring menuntut setiap pendidik untuk memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Aplikasi Zoom merupakan salah satu produk dari perkembangan teknologi saat ini. Selain itu, Zoom dapat digunakan sebagai media pembelajaran daring. Zoom yang digunakan sebagai media pembelajaran daring di masa pandemi memberikan manfaat yang baik bagi guru dan siswa. Manfaat bagi guru diantaranya memudahkan mencapai tujuan pembelajaran, memudahkan berinteraksi bersama siswa, memberikan variasi dalam pembelajaran, serta menciptakan pembelajaran daring yang aktif. Sedangkan manfaat penggunaan Zoom bagi siswa diantaranya memudahkan memahami materi, meningkatkan semangat belajar daring, serta menghilangkan rasa bosan. Manfaat yang dirasakan guru dan siswa tersebut memberikan dampak yang positif dalam pembelajaran daring, sehingga menjadi lebih efektif lagi. Sebelum gue tutup, gue memiliki sebuah pantun nih buat kalian. Jadi langsung aja pantunnya. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Diskusi kami sampai di sini, cukup sekian, terima kasih. Oke, jadi segitu aja diskusi kami saat ini. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Dadah.